Kembali lagi bersama saya Agung Surya Gumula dalam acara Beyond Education Podcast. Kita selalu sharing-sharing atau bisa berbincang-bincang tentang masalah pendidikan, sesuatu yang sedang viral, motivasi, parenting, atau dunia pendidikan juga. Jadi kita memang sudah expertise di bidang yang kita bicarakan. Oh, nggak begitu juga sih. Tapi memang kita selalu sharing-sharing dengan rutin gitu ya, rajin. 2 hari sekali kita akan upload video-video yang terbaru. Jadi langsung saja ikuti channel kami gitu ya. Misalnya perkembangan channel kami bisa langsung di link deskripsi, sudah ada Telegramnya, sudah ada WA-nya untuk mengikuti update dari setiap episode-episode Beyond Education Podcast. Dan juga kita juga ada Spotify-nya juga dan ada kolom untuk bertanya juga. Jadi udah lama nih gak ada yang nanya. Jadi silakan kalau mau bertanya tentang apapun itu silakan, atau tentang sesi-sesi yang lalu, misalnya teman-teman semuanya atau Beyond Education di rumah itu menanyakan tentang suatu topik yang pernah kita bahas gitu, terus kok ada pertanyaannya, silakan langsung saja di kolom komentar boleh, atau mau di lewat link deskripsi juga boleh, silakan, terserah. Oke, baik. Pada siang hari ini bersama dengan Pak Doni. Halo teman-teman semuanya, gimana Gong? Alhamdulillah Pak, sekarang sehat ya? Alhamdulillah sehat selalu. Sepertinya sih polusi sudah berkurang kan ya? Berkurang, berganti dengan apa sekarang? Polusi udara sudah berkurang sama polusi konten, Pak. Waduh. Konten apa nih? Jadi konten-konten sekarang itu banyak polusinya, banyak konten-konten joroknya, Pak. Jadi sedang ada hit ya, ternyata di beberapa hari yang lalu ada beritanya. Nah, beritanya itu adalah tentang terkait bahwa di sebuah rumah itu terdapat produktivitas atau production house untuk memproduksi konten-konten pornografi. Oke. Dan itu katanya sih 1 tahun bisa untung sampai 500 juta. Mantap nih. Nah, bagaimana nih Pak? Iya, karena kan memang dari dulu kita juga sudah tahu ya Pak, sudah tahu ya. Iya. Pura-pura nggak tahu aja gitu. Udah jadi rahasia umum. Jadi rahasia umum. Jadi bagaimana sih, apa nih dampak konten-konten yang seperti itu gitu terhadap perkembangan anak atau terhadap ekonomi atau apa gitu. Jadi apa yang kita harus lakukan menghadapi konten seperti itu? Kalau dampak pornografi udah jelas, Bung. Itu sangat luar biasa ya, terutama dari sisi psikologis. Karena ketika kita mengkonsumsi konten pornografi, otak kita tuh sangat dimanjakan gitu, dengan visual, auditory, kinestetik juga. Tetapi masalahnya kita dipuaskan dengan sesuatu hal yang negatif. Betul. Yang bisa mengakibatkan suatu saat nanti kita akan kecanduan. Ya kayak gini deh, misalnya saya senang hobi nonton bioskop. Kalau ada film baru, ya biasanya saya harus nonton gitu. Betul. Ini untuk memuaskan hobi saya. Kalau nonton bioskop yang kita lihat kan film-film yang misalnya tidak ada hubungannya dengan hal-hal yang negatif gitu. Kita hanya butuh hiburan. Nah, tetapi masalahnya kalau kita butuh hiburannya adalah konten-konten yang menyebabkan kita ini memiliki perilaku yang menyimpang. Pasti kan di pornografi ini kita dipertontonkan gitu. Misalnya hubungan-hubungan seksual yang tidak semestinya. Yang tidak sehat lah gitu. Yang tidak sehat gitu. Yang kadang kecenderungannya tuh kasar misalnya. Iya, betul. Dan kita menikmatinya. Akhirnya ketika kita membiasakan ini menjadi sebuah rutinitas, ini akan memiliki dampak ke mental kita, Bung. Iya, anak-anak itu kayak berhalusinasi. Iya, kita senang menghayal, kita senang berhalusinasi yang tadi Agung bilang ya. Iya, betul. Tetapi hal-hal yang membuat kita akhirnya menjadi hilang sesuatu yang positif gitu di dalam pikiran kita. Iya, jadi terpenuhi oleh itu aja gitu ya. Iya, bisa kayak gitu ya Pak. Benar. Dan yang saya takutnya gitu, kita akan melakukan hubungan seksual bukan kepada pasangan yang resmi. Nah, itu yang banyak terjadi kan sekarang kan.
pemerkosaan, terus apa gitu. Sekarang sudah banyak yang mulai ke ranah remaja ya, benar, anak-anak. benar. Saya juga kaget tuh, Iya. yang merkosa itu anak-anak gitu. Apalagi dengan adanya internet. Iya, ditambah konten-konten seperti itu. Benar, Ya. benar. Ya namanya juga anak-anak ya. Kalau Mhm. tanpa kontrol orang tua dalam menggunakan gadgetnya, Mhm. akhirnya mereka akan mengkonsumsi konten-konten yang bisa membuat pikiran mereka itu menjadi kecanduan, ya, menjadi istilahnya yang tadi Agung bilang tuh berhalusinasi, Iya, kadang gangguan emosi juga. gangguan emosi yang mereka tidak bisa mengendalikannya. Iya, betul. Nah, akhirnya banyak hal yang negatifnya gitu. Ya masa sih misalnya dari anak usia kecil gitu ya, mereka mengkonsumsi hal-hal yang sifatnya pornografi. Bagaimana coba kalau mereka sudah dewasa kelak? Iya, ya. Khawatirnya seperti itu, ketergantungan. Iya. Mungkin mereka waktu masih kecil, mereka takut untuk mempraktekkan apa yang mereka lihat. Iya. Karena ya kesulitan lah Iya. dalam mengaplikasikannya gitu. Nah, tetapi kalau mereka ya secara Umur badan fisik sudah semakin besar, umur belum tentu loh. Misalnya umurnya masih usianya ya tanggung lah, kayak remaja gitu ya. Tapi fisik mereka udah besar. Dan akhirnya karena mereka sudah memiliki database di dalam otaknya itu hal-hal yang negatif, akhirnya kan itu butuh yang namanya penyaluran. Iya, kesenjangan kebutuhan yang seharusnya benar. belum ini ya seharusnya. Ya remajanya kan mulai tuh adanya mimpi basah misalnya. Tapi dengan kita kecanduan pornografi ini akan mempercepat. Iya, betul. Dan bahayanya kalau orang tua tidak bisa menjadi filter. Anak bukan berarti tidak boleh menggunakan gadget 100% ya. Iya. Tetapi anak harus kita dampingi. Dan bahayanya kalau anak-anak kita ini di luar jangkauan kita, Gung. Ya misalnya anak-anak kita ini kita titipkan ke suatu tempat, ya apakah itu lembaga pendidikan atau lembaga-lembaga yang lain gitu. Akhirnya kita sulit memantau anak-anak kita. Kita nggak tahu nih apa yang mereka lakukan di sana. Di situ kesempatannya. Benar. Apalagi mereka lebih banyak ketemu anak-anak yang seusianya. Iya, betul. Yang masih belum memiliki mental yang kuat gitu. Jadi sangat gampang terpengaruhi hal-hal yang negatif dari luar. Ya contoh aja deh waktu saya zaman SMP gitu ya. Internet belum ada. Nah, iya. Masih zaman batu gitu kan. Akhirnya kita mendapatkan konten-konten pornografi dari mana coba? Dari majalah biasanya. Dari majalah. Dari disk. Benar. CD. Terus dari ya kayak inilah ya novel-novel yang isinya tuh kecenderungannya pornografi juga. Akhirnya kan kita mendapatkan hal-hal itu dari sesuatu yang orang tua tuh nggak sadar gitu. Iya, betul. Ya, bahwa anak-anak di sekolah aja itu bisa tersusupi gitu. Dengan itu padahal nggak ada internet ya, Pak? Nggak ada internet. Itu bukan sekolah yang menginap loh. Iya. Tapi masih aja kecolongan. Apalagi sekarang gitu. Iya. Nah, dulu memang lebih banyak di dunia pornografi itu sekitar media cetak lah. Ada video misalnya bokep gitu kan. Tapi ya untuk mendapatkan video bokep itu aksesnya juga nggak gampang. Iya, kalau dulu kan memang susah gitu ya. Kita harus punya niat yang kuat gitu untuk mencarinya. Beda kayak sekarang gitu, dengan adanya internet, waduh sangat mudah gitu. Kita bisa langganan malah, bisa subscribe gitu kan. Iya, orang sekarang di Telegram, di WhatsApp juga banyak yang nyebar-nyebar link seperti itu gitu kan. Iya, benar Gung. Makanya dunia pornografi ini semakin marak gitu di zaman teknologi ini. Dan bahayanya kalau anak kita yang terjangkiti gitu. Kalau orang tuanya udah terlanjur ya udahlah, dosa urusan masing-masing gitu kan. Betul. Tapi masalahnya nih anak-anak kita, generasi muda bangsa ini. Mereka kan suatu saat nanti akan menjadi pemimpin-pemimpin bangsa ini gitu. Tetapi kalau mereka ini sudah kecanduan pornografi dari sejak mereka kecil,
ya bagaimana mereka bisa memimpin bangsa ini dengan baik gitu. Karena isi otak kepala mereka itu bukan sesuatu yang positif.